Ya pemirsa, sebelum melanjutkan dialog hari ini, rekan Doni di Kaiser akan terlebih dahulu menyampaikan sejumlah data untuk Anda. Silakan Doni. Elisa, terima kasih. Dan pemirsa, mayoritas pilar pendukung PDB tumbuh minus di kuartal kedua. Dan di tengah koreksi ini secara spasial, wilayah Maluku, kemudian Papua ternyata masih berhasil tumbuh positif. Dan berbagai strategi kini dimaksimalkan untuk mendorong perbaikan di sisa tahun ini. Kita lihat datanya berikut ini pemirsa. Kalau dari pertumbuhan ekonomi kita di kuartal kedua tahun 2020 ya dibandingkan dengan negara-negara lain ya, kita lihat Tiongkok memang juaranya nih, masih tumbuh di 3,2%. Kemudian Vietnam 0,36%, sementara Indonesia seperti Anda ketahui ini pertumbuhannya minus 5,32%. Bandingkan dengan Hong Kong yang minus 9 atau bahkan Jerman minus 11,7%. Nah, sementara kalau kita lihat negara tetangga kita yang sudah menyatakan dirinya sebagai negara yang masuk dalam resesi, Singapura di minus 12,6, sementara negara lain misalnya ada Meksiko itu di minus 18,9%, Prancis minus 19%, dan ini yang luar biasa, Spanyol angkanya cukup fantastis di minus 22,1%, pemirsa. Oke. Selanjutnya pemirsa, kalau kita melihat ya dari sisi pilar apa saja yang memengaruhi pertumbuhan PDB menurut lapangan usaha, ini ada beberapa. Kalau kita lihat dari quarter to quarter, ini datanya cuma 3 sektor yang pertumbuhannya plus ya, yaitu di sektor ekonomi, informasi dan komunikasi maksud saya. Kenapa tiba-tiba jadi ekonomi ya? Ini ada di plus 3,44%, ya kan? Kemudian yang positif lagi masih di pengadaan air yaitu plus 1,28% dan juga di sektor pertanian di 16,24%. Sementara kalau year on year ya ini hampir semua trennya positif. Kita lihat sementara untuk bidang transportasi dan pergudangan memang ini mengalami keterpurukan yang luar biasa di minus 29,22%. Sementara di sektor perdagangan, kemudian industri, pengadaan listrik dan gas dan juga konstruksi sepertinya mengikuti jejak bidang transportasi dan juga pergudangan, pemirsa. Oke, kita lanjutkan lagi. Masih pertumbuhan PDB menurut pengeluaran, pemirsa, ini kalau dari konsumsi rumah tangga kita, dari data yang kami dapatkan dari Badan Pusat Statistik ini minus 6,51%. Sementara satu yang positif di sini yaitu konsumsi pemerintah berada di plus 22,32%. Nah, lalu bagaimana kalau kita lihat datanya berdasarkan wilayah ya, pemirsa? Kita lihat pertumbuhan ekonomi kita dari kawasan Sumatera ya, secara wilayah di Sumatera minus 3,01%, sementara di Jawa ya, di Jawa ini memang paling tinggi minusnya 6,69%, Kalimantan minus 4,35%, Sulawesi di minus 2,76%, sementara Maluku dan Papua yang seperti saya sampaikan di awal tadi ini cukup positif plus 2,36%. Terbalik dengan Bali dan Nusa Tenggara mengalami minus 6,29%. Lalu bagaimana dengan optimisme Anda kalau kita melihat, kita menyimak prediksi dari IMF dan juga World Bank, proyeksi pertumbuhan ekonomi di tahun 2020. Indonesia diproyeksikan mengalami pertumbuhan ekonomi minus 0,3%, sementara dari Bank Dunia 0%. Amerika saja diprediksikan oleh IMF minus 6,1%, sementara Tiongkok ya lagi-lagi ini juaranya mengalami pertumbuhan 1% sama dengan proyeksi pertumbuhan yang dirilis dari World Bank. Ya pemirsa, itu dia data-data yang akan memperkaya diskusi Anda. Dilanjutkan kali ini tentunya kita kembalikan ke sahabat saya, Elisa Hasan. Elisa silakan. Baik, terima kasih Doni di Kaiser. Dan kita lanjutkan dialognya. Saya mungkin langsung ke Pak Edi. Pak Edi, ini tadi kalau mendengar apa yang dikatakan sebelumnya juga oleh Pak Iwan terkait dengan birokrasi yang memang lambat ini dan harus diperbaiki. Karena kita lihat juga apa yang dikatakan Pak Erandi bahwa dari sisi pengeluaran memang konsumsi pemerintah menjadi satu-satunya yang
positif tumbuh dibanding dengan kuartal 1, bahkan ini menjadi satu-satunya kunci juga yang bisa menumbuhkan pertumbuhan ekonomi kita. Nah, Anda melihatnya bagaimana tentunya ini bisa mendorong juga agar atau dioptimalkan di kuartal 3 ini? Ya, kalau kita lihat quarter to quarter, tadi sudah disebut ya bahwa konsumsi pemerintah itu kan justru naik ya, 22% itu cukup tinggi ya. Memang kenaikan itu tidak cukup untuk mengangkat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan karena peranan konsumsi pemerintah terhadap PDB itu kan juga memang tidak terlalu besar ya, paling hanya sekitar 8% ya. Nah, tapi itu sudah terlihat saya kira upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan kita harapkan di kuartal ketiga itu dan seterusnya yaitu menjadi lebih baik. Yang tadi disampaikan Pak Iwan itu betul ya, ada masalah dalam arti ketakutan meskipun sudah ada Perpu nomor 1 2020 yang kemudian sudah diundangkan menjadi Undang-Undang nomor 2 tahun 2020 dan salah satu klausul di situ kan memang kalau tidak ada niat buruk itu tidak bisa dipidanakan. Tetapi pada pelaksanaan bagi di judicial itu Pak, bagi ya, judicial review. Ya kan udah ini Pak, sudah diputus bahwa itu sudah ini ya, sudah tidak intinya sudah berlaku lah itu undang-undang gitu ya. Jadi artinya di level pelaksanaan kekhawatiran itu tetap ada, tetapi problemnya bukan hanya itu ya. Ada juga seperti ini. Kita punya masalah dengan data ya. Ini juga satu hal yang kita harus akui gitu. Jadi katakanlah ketika pemerintah memutuskan akan memberikan bantuan permodalan kepada pelaku usaha mikro gitu ya, sekian juta orang masing-masing dapat sekian sebagainya. Pertanyaan berikutnya kan ini diberikan kepada siapa? Mekanismenya seperti apa? Itu perlu data. Dan sampai saat ini itu salah satu kelemahan kita. Kemudian yang berikutnya adalah bahwa memang kan ada program-program yang tidak bisa business as usual. Ada program-program yang sifatnya baru. Nah ini teman-teman di birokrasi, di kementerian lembaga juga punya kendala dalam arti perlu waktu ya untuk memikirkan apa ya yang bisa dilaksanakan dalam rangka misalkan untuk pengembangan UKM, ini ada dana sekian, ini mau dipakai apa dan sebagainya. Saya bukan mau excuse ya, tapi persoalan itu memang ada. Nah oleh karena itu yang dilakukan oleh pemerintah kan yang tadi sudah sebutkan Mas Herani juga menyebutkan ya, Presiden marah sudah gitu ya, kemudian koordinasi sudah ya, kemudian dari kantor staf Presiden juga mencoba untuk bicara dengan kementerian lembaga perlu bantuan apa gitu kan, sejauh kita bisa bantu kita akan bantu. Nah harapannya sekali lagi ya di kuartal ketiga dan selanjutnya ini bisa kembali positif gitu ya, tapi paling tidak itu jangan negatif lagi gitu ya. Nah, tapi satu hal yang ingin saya sampaikan adalah ini mindset kita semua bukan hanya pemerintah tapi juga pelaku usaha. Kemarin saya bicara dengan teman-teman pelaku usaha retail. Mindset kita jangan ingin kembali ke normal gitu loh. Ini kan new normal gitu. Artinya normalnya itu bukan seperti normal seperti sebelum Covid. Ini akan seperti ini paling tidak sampai nanti vaksin itu efektif. Vaksin ditemukan dengan vaksin efektif itu beda. Karena best practice untuk vaksin menjadi efektif itu perlu waktu dan satuannya itu tahun. Kalau untuk ditemukan kemudian terbukti secara klinis itu bisa gitu ya untuk mencegah COVID itu bisa. Ya tahun depan insya Allah kita sudah bisa gitu. Tapi untuk kemudian menjadi efektif dipakai secara massal itu perlu waktu. Artinya dalam beberapa tahun ke depan kita jangan berharap bahwa perekonomian itu akan sama dengan sebelumnya. Cara berbisnis orang juga berbeda karena apa? Cara hidup orang berbeda. Pembatasan sosial dalam bentuk apapun, dalam skala apapun masih akan terjadi dan oleh karena itu kita mesti menyesuaikan diri gitu. Nah itu artinya bahwa juga harus ada penyesuaian dalam strategi bagaimana caranya untuk pertumbuhan ekonomi ini terus berjalan dengan baik kan Pak Edi? Betul, betul. Jadi cara pemerintah membelanjakan uangnya kemudian harus berbeda. Cara pelaku usaha menjalankan usahanya menjadi berbeda. Lebih banyak katakanlah delivery service. Lebih banyak mendatangi konsumen. Karena konsumen akan banyak ada di tempat masing-masing. Paling tidak seperti sebelumnya. Jadi poinnya adalah kita memasuki adaptasi kebiasaan baru yang perlu dilakukan oleh semua pihak. Pemerintah iya, pelaku usaha juga iya. Ekspektasi masyarakat juga mesti dikelola juga, karena kalau enggak itu nanti dipikirnya loh kok kita tidak bisa seperti sebelum COVID. Saya kira itu. Oke, baik. Saya ke Pak Iwan. Pak Iwan, ini kalau melihat bahwa hanya 3 sektor yang tumbuh positif di kuartal 2 ini. Nah, jika dibandingkan sebelumnya, lalu tanggapan Anda terkait dengan hal ini seperti apa, Pak Iwan?
Ya, saya agak gembira dengan walaupun 3 ya, karena pertanian itu masih tumbuh positif itu. Karena pertanian itu adalah benteng yang paling utama di dalam ekonomi kita ini. Sebab dalam kondisi ekonomi yang sejelek apapun, kalau masih ada pangan, itu kan masih selamat gitu. Karena apa? Karena di beberapa belahan dunia ya, di Afrika, kemudian juga di Timur Tengah kan sekarang sudah mulai dilanda bencana kelaparan ya. Sementara kita kan banyak sekali komoditi-komoditi yang harus pangan yang harus diimpor, beras, gula, jagung, kedelai, daging, bawang putih dan sebagainya itu kan masih harus diimpor ya. Ya kalau pertanian masih akan tumbuh, itu masih agak baik. Nah, hanya sekarang ini harus dipertahankan gitu loh. Karena kalau kemudian hotel, restoran, catering, terus orang kumpul-kumpul pengajian nggak ada, itu nanti permintaan kepada komoditi pertanian juga menurun ya. Kalau itu menurun, biasanya direspon oleh petani itu dengan mengurangi produksi. Nah, kalau produksi turun, nah, itu cukup berbahaya. Ya. Oleh karena itu, menurut saya masih tetap ini harus didorong gitu ya. Nah, kemudian kalau dari sisi yang positif ya, ya tentu makanan jadi itu relatif lebih baik ya, tumbuhannya oke, telekomunikasi ya itu baik juga ya. Cuman telekomunikasi yang baik ini dengan beban dari rumah tangga. Ya, jadi karena semua orang sekarang anak-anaknya itu ya belajar pakai Zoom, pakai online, dan itu membutuhkan pembiayaan yang gede ya untuk beli pulsanya itu ya. Sementara kemudian sistemnya itu susah. Anak-anak itu nggak bisa sendiri gitu. Jadi kalau itu dibiarkan terus, saya khawatir nanti kondisi rumah tangga yang sudah kering ini akan semakin susah nih kalau kemudian kita nggak ada upaya menolong. Nah, saya ingin punya tanggapan ya kepada Pak Edi tadi, yang memang pendataan itu akan susah ya, karena memang di lapangan kenyataannya BLT itu ada yang dapat, ada yang tidak gitu. Mereka selalu bilang ini pilih-pilih nih pemerintah di dalam memberikan gitu. Padahal mungkin tidak begitu, mungkin di lapangan seperti itu. Karena itu mungkin kita mesti melonggarkan ya, pemberian itu jangan terlalu rigid dengan kriteria-kriteria gitu ya. Kalau di Jepang itu semua orang dapat lah, mau kaya mau miskin semuanya dikasih, karena susahnya mencari data itu. Nah, ini saya kira hal-hal yang perlu dilonggarkan lah ke depan ini. Oke, baik. Kembali ke Pak Erani, kalau kita lihat kuartal 3 kan sudah berjalan sebulan ya. Ini Anda membacanya seperti apa, Pak? Saya kira dengan asumsi tidak akan ada perubahan-perubahan yang ekstrim, maka pada kuartal ketiga itu kinerja ekonomi akan lebih bagus dibandingkan kuartal yang kedua. Saya menganggap bahwa kuartal yang kedua itu memang yang paling dalam. Pandemi dimulai pada awal Maret. Jadi sepanjang bulan April, Mei, Juni memang itu situasi yang tidak menguntungkan bagi Indonesia, dan pemerintah sudah mulai melakukan relaksasi sejak bulan Juni. Kegiatan ekonomi sebagian sudah mulai pulih. Mengenai angkanya tentu terlalu dini bagi kita untuk membuat proyeksi ya. Tetapi saya kira kalaupun misalnya belum bisa positif, tapi level kontraksinya tidak akan sedalam seperti kuartal yang kedua ini. Barangkali bisa ditekan pada level -1% gitu ya. Syukur-syukur bisa netral 0% gitu, saya kira akan menjadi lebih bagus lagi. Tapi yang kedua begini, pengalaman Cina itu menjadi satu model sendiri. Ketika pandemi ini menyerang mereka pada awal tahun, maka seluruh kehidupan termasuk di bidang ekonomi mereka lumpuhkan. Dengan begitu relatif lah bisa kita katakan pandemi itu sudah bisa diisolasi. Ada memang kejadian, tapi itu semua dalam jumlah yang sangat terbatas. Nah, dalam posisi semacam itu maka kegiatan ekonomi itu bisa dihidupkan secara penuh. Sehingga pada kuartal kedua mereka sudah bisa positif 3% tadi itu. Nah, berikutnya pasti mereka akan lebih kencang lagi. Nah, Indonesia sekarang ada dalam posisi yang dilematis tadi itu. Kalau kita mau melakukan pelumpuhan ekonomi dalam tanda kutip supaya isu kesehatan bisa segera diatasi, maka ini sudah menyebar ke seluruh Indonesia. Beda kalau seandainya
level pelumpuhan tadi dilakukan pada bulan Maret ketika Maret itu di masih awal. terjadi di Jakarta saja gitu ya. Nah sekarang udah menyebar semua tadi itu. Oleh karenanya saya kira dalam jangka menengah ini sampai tahun 2021 pertengahan misalnya, maka kita tidak akan bisa mendapati pertumbuhan ekonomi yang penuh tadi itu karena memang kita akan terus dibayangi oleh level penanganan pandemi yang tidak bisa total seperti yang dilakukan oleh Cina. Yang terjadi adalah kita membagi resiko antara memoderasi level kesehatan sampai batas di mana kita bisa menerima itu, dan di sisi lain adalah pertumbuhan ekonomi bisa dihidupkan tapi tidak akan sampai level optimalnya tadi itu. Ini yang akan terjadi sampai, menurut saya sih, sampai pertengahan tahun 2021 dengan asumsi nanti pada awal tahun segera ada vaksin. Dan kemudian secara bertahap akan efektif bisa mengatasi pandemi ini. Itu yang dikatakan oleh Pak Edi tadi, bahwa harus adakah perubahan mindset bahwa ini di mana pandemi ini akan berjalan, ya kita tidak tahu kapan berakhirnya karena vaksin pun masih terus dicari dan diuji coba tentunya. Nah ini mindset tadi memang harus diubahkan dengan, atau harus adakah juga strategi, tidak hanya mindset tapi strategi-strategi apa yang juga harus dikeluarkan. Tahan dulu Pak Irani, kita akan bahas ini. Pak Irani, Pak Edi dan juga Pak Iwan usai jeda. Pemirsa tetaplah bersama kami dalam Hot Ekonomi.